Jadi kita tekan tangnya sampai bunyi klik. Nah ya, untuk speednya kalian lihat sendiri ya. Nah, untuk downloadnya itu tembus sampai 70 Mbps. Welcome back to my channel dengan kreatif di sini. Jadi pada video kali ini saya akan mencoba mengkrimping konektor RJ45 ya di WiFi Open WRT yang udah dibikin selama 2 tahun. Ini kabelnya selama itu solasian ya kabel. Nah, jadi kemarin itu kan motong, cuma nggak ada tang krimping, jadi kan cuma dipotong kabelnya kemudian disambung menggunakan isolasi ya, jadi kayak gitu. Nah, untuk konektor PoE nya juga seperti itu, bikin sendiri. Nah, kebetulan di video kali ini saya udah beli tang krimpingnya yang murahan seperti ini ya. Nah, sekalian aja nanti kita akan coba apakah bisa mengkrimping atau nggak bisa. Sekalian juga mau dibenerin, jadi mau dipasang PoE sekalian, jadi nggak kayak gitu ya, nggak itu disambung pakai isolasi kayak gitu ya, karena udah dibeli, ngapain kalau nggak dipasang ya. Oke, apakah bisa atau enggak kita lihat aja nanti videonya ya guys. Oke guys, jadi langkah selanjutnya adalah kita ulur kabelnya, kita potong menggunakan tang krimpingnya, usahakan motongnya rata ya. Kemudian setelah itu kita kupas kulit bagian luarnya menggunakan pengupas kabel yang berwarna kuning. Kalau kalian beli tang krimping biasanya udah dapat kayak gini kalau yang murahan ya, kalau yang mahal nggak tahu. Nah, setelah dikupas kulitnya, kemudian kalian urutkan warnanya sesuai dengan gambar berikut ini, atau kalau enggak kalian bisa mencontoh bekas konektor yang lama ya, kalian lihat di situ urutannya seperti apa. Tapi kalau tidak jelas kalian bisa searching di Google, atau saya sudah sertakan gambarnya di video berikut ini nih di layar ya. Silakan kalian urutkan kabelnya sesuai urutan warnanya dan pastikan jangan sampai salah. Nah, berhubung saya menggunakan kabel yang cat 6, tipe cat 6 ya, itu di dalamnya ada kayak semacam atom buat pelindungnya mungkin ya. Jadi saya potong dulu, kemudian saya rapikan kabelnya dan saya urutkan sesuai dengan tatanan warnanya. Nah, sebelum memotong untuk mengukur pas sama konektornya, kalian itu sebaiknya urutkan dulu warnanya ya. Nanti kalau warnanya sudah urut, baru kalian potong kabelnya. Jadi jangan potong kabel dulu baru diurutkan. Setelah diurutkan kabelnya, kemudian jangan lupa dicek lagi barangkali salah ya, dan luruskan kabelnya, cek lagi, usahakan setiap ujungnya itu rata, karena di sini saya menggunakan konektor RJ45 yang biasa, bukan yang anti gagal. Kalau yang anti gagal itu nanti ujungnya dia bisa keluar, jadi itu lebih mudah. Tetapi kemarin belinya saya hanya yang biasa, jadi harus bener-bener lurus biar nanti kawatnya itu terjepit semua ya, jangan sampai ada yang nggak nyentuh atau nggak kejepit, nanti malah
nggak connect karena kita akan dipakai untuk PoE juga, power over ethernet, dan juga datanya juga ya. Jadi semua kabel harus benar, harus connect. Oke, setelah dicek udah lurus, udah yakin, selanjutnya kalian ambil tang krimpingnya, kalian masukkan, kemudian pentokan ya, mentokan sampai bunyi klik gitu ya. Nah, itu udah ada dudukannya di tang krimpingnya, udah ada dudukannya, jadi nggak usah khawatir udah pas apa belum. Kalau udah mentok berarti udah pas, tinggal kalian tekan aja tangnya sampai bunyi ceklik kayak gitu ya. Nah, kemudian kalian periksa lagi, barangkali ada yang kurang sempurna karena memang tangnya bukan tang yang mahal, kadang ada beberapa yang masih menonjol. Nah, kalau misal kalian kurang yakin, kalian bisa ini lagi ya, jepit lagi. Tapi kalau udah dirasa cukup ya udah. Ya, jadi saya jepit ulang ya karena belum yakin ini ya. Jadi saya jepit ulang, kemudian saya cek lagi. Ini agak susah ya keluarinya karena belum terbiasa ya. Nah, kayaknya sih udah sempurna ya, udah bagus, kayaknya udah connect. Berhubung saya nggak punya alat untuk mentesnya, jadi saya langsung tes aja di alatnya ya. Oke, ini udah jadi ya, kita akan siap uji coba di alatnya. Oke guys, jadi kita akan tancapkan ujung konektor RJ45 yang udah digerimping tadi. Kita tancapkan ke bagian colokan yang ada di RJ45 nya, female nya. Nah, ujung PoE nya itu kan ada dua ujung, ada dua ujung. Nah, yang satu itu buat power supply DC nya female tuh kan, kita colokin ke power supply. Nah, untuk yang satunya ini yang ke router atau mikrotik. Nah, di sini saya langsung colok ke mikrotik ya. Nah, kita colok, pastikan semua udah benar, baru kita colokkan ke listriknya. Oke guys, nah ini hasilnya ya. Setelah dirapikan, tadi belum dirapikan ya, ini setelah dirapikan hasilnya seperti ini ya. Walaupun agak masih semeraut tapi sudah mendingan ya, karena di sini udah nggak ada sambungan pakai solasi lagi, udah kerimpingan, nggak kayak yang awal tadi ya. Nah, lampunya juga nyala, udah biasanya itu kedip-kedip ya, karena kadang nyambung kadang enggak ya, karena mungkin efek dari sambungan yang ada di solasinya. Nah, untuk selanjutnya kita akan cek sinyalnya. Di sini saya menggunakan modem Huawei 3372 yang di STB yang di atas, yang di bawah itu enggak kedetek. Jadi saya tes yang bawah itu sinyalnya bagus. Kemudian saya akan tes untuk speed internetnya, dan ini saya ngeceknya di jam 4 sore. Nah, bisa teman-teman lihat speednya sangat bagus ya, tembus sampai 70 Mbps. Nah, sebelumnya itu nggak sampai segini ya, karena itu pokoknya kadang nyambung kadang enggak. Itu mungkin pengaruh dari kabelnya, karena nggak maksimal itu sambungan dari solasinya mungkin udah ada yang kendor dan lain-lainnya. Nah, ini mungkin kerimpingan baru istilahnya, jadi masih fresh. Oke, speednya cukup bagus ya. Oke, jadi mungkin videonya seperti itu aja. Buat teman-teman yang mau bertanya silahkan tinggalkan di komentar, dan sampai ketemu di video selanjutnya.